Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Al-Muhtaram wal-Mukarram, para asatidz, para ustadzat Pondok Pesantren Al-Izzah, adik-adik semua yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita semua bisa bareng-bareng ibadah bersama-sama. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan hingga hari ini di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan balighna Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita semua di bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan barokah dari berbahagia menyambut Ramadan, kita semua mendapatkan syafaat Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang tarhib Ramadan, berbicara tentang menyambut Ramadan, temanya ceria dan berpahala. Ya, memang menyambut Ramadan ini harus bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang ditulis, diabadikan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Ada kitab namanya Maqasidus Shaum, maksud dari puasa. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini ulama yang wafat tahun 660 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, masyhur sebagai rajulun alimun mujtahidun, sudah mencapai derajat ijtihad. Beliau dikenal dengan Sultanul Ulama. Jadi kalau teman-teman tahlilan biasanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ada Sultanul Ulama. Kalau adik-adik baca katakan As-Sulam, salah satu kitab di usul fikih, juga disebutkan salah satu petuah dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam, yaitu Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Jadi ini kalau kiai ya levelnya enggak level RT lah ya, apalagi level keluarga saja atau level pondok pesantrennya saja gitu ya. Dibanding kiai di pondoknya saja tapi di luar tidak terkenal. Enggak, ini sudah level Sultanul Ulama. Hampir semua ulama di saat itu mengakui kealiman beliau, sehingga lapasnya adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengutip sebuah hadis, saya bacakan biar tabarukan dengan kitab beliau. Mudah-mudahan kita semua jadi ulama semua. Allahumma amin. Kenapa kita ingin jadi ulama sebelum kita baca kitab ini? Ya karena ulama itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang benar-benar bisa takut kepada Allah. Tenda ulama berat untuk mencapai derajat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pakai kata innama. Innama itu kalau ngaji balaghah maknanya lil hasri, menunjukkan makna hanya.
Kalau di Bireng dimaknai innama angin pestine gitu ya. Hanya itu hanya only kata orang Inggrisnya only. Innama yakhsha yang takut kepada Allah gitu. Siapa yang bisa takut kepada Allah? Al ulama, sapa ulama pira-pira wong alim. Hanya ulama lah yang bisa mencapai derajat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ilmu memiliki peranan yang cukup penting menghantarkan kita semua untuk mencapai al-khauf ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah yang akan kita baca ini bukan sembarang ulama, tapi sultanul ulama. Stop lah, stop ya. Stop. Di sini beliau mengutip sebuah hadis. Wa anhu saya baca. Wa anhu ay an Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala kullu amali bani Adam yudha'af. Semua amal baik, syarah hadisnya ay thawab, yaitu pahala. Pahala amalan baik itu yudha'af, dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Yang baik dilipat gandakan, yang buruk tidak dilipat gandakan. Ini adalah rahmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Murni karena Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita. Jadi kalau adik-adik baca Quran sudah masyhur lah itu. Maka satu huruf dilipat gandakan berapa? 10. Satu huruf gitu kan. Padahal bacanya cuma sekali, pahalanya bisa dilipatkan sebanyak 10 kali. Yudho, tapi kalau amal buruk tidak dilipat gandakan, satu ya dihitung satu. Ini menunjukkan Allah Ta'ala betapa mendorong kita semua untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing apik dilipat gandakan, sing elek gak usah dilipat gandakan. Ini Allah Ta'ala. Kalau kita mungkin sebaliknya ya. Kalau ada orang baik, gampang kita lupa. Tapi kalau ada orang yang menjahati kita, sekali aja ingat seumur. Iya, itulah kita. Maka hubungan dengan Allah Ta'ala ini selalu mabnah, pondasinya selalu rahmah gitu. Tapi kayak ambil urusan pada menungso ini ruwet. Inilah Allah Ta'ala. Sing apik dilipat gandakan, sing elek tidak dilipat gandakan. Bahkan di kitab yang sama ini Syekh Izzuddin bin Abdussalam dahulu, kalau ada hamba Allah Ta'ala yang berniat melakukan kejelekan, berniat ini. Nanti wae ngaji, gak ngaji aku lah, aku ngaji gitu ya, capek ngaji, sore-sore ya hanya itu saja lah. Ditulis niat jahat, mau ngaji niat jahat. Tapi kemudian niat jahat ini tidak jadi dilakukan. Jadi niatnya di-cancel. Ini kata Allah Ta'ala, ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, uktubuha lahu hasanah. Kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, uktubuha lahu hasanah. Wahai para malaikatku, para hafadzah, malaikat pencatat amal, hambaku ini catatlah kebaikan. Kenapa demikian? Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarroya ay min ajli. Karena dia itu meng-cancel syahwatnya yang enggak mau ngaji tadi. Jadi kalau maunya enggak ngaji terus ngaji gitu ya. Itu sudah dicatat sebagai pahala. Karena meng-cancel niatan buruk, tidak jadi melakukan keburukan. Nah ini sudah dihitung pahala. Subhanallah. Inilah Allah Ta'ala. Inilah Allah Ta'ala. Lek awake dhewe kuwat gitu ya. Lek api gampang lali gitu. Tapi lek dijahati orang tidak pernah. Inilah manusia. Maka sungguh-sungguh sangat keliru ketika kita ini dalam hidup yang dicari adalah ridhon nas. Ya apa carane Pak iki cek seneng, guru ini cek seneng enggak? Kalau itu yang dicari ghayatun la tudrak. Ghayatun la tudrak itu tujuan yang tidak mungkin tercapai.
Karena prinsip dasar manusia itu ya mesti ono sing diterima, ono sing ditolak. Karena semua punya potensi baik dan punya potensi buruk. Yang tidak punya potensi buruk hanya hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah baca, balik ke pasal. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua pahala kebaikan itu dilipat gandakan. Rumus dasarnya al-hasanatu asyru amsalih. Ada riwayat al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 ila sab'ini dzikrin hingga 700 lipatan. Ini rumus dasar. Kalau kita bicara pahala infak seperti kasumbulatin, dikuli sumbulatin mi'atu habba, ada 7 sumbulan, per sumbulannya ada 700, ada 100 habba. Jadi 100 kali 7 700 pahala infak. Tapi kemudian lanjutan hadisnya qala Allah. Tadi itu yang pertama ada hadis nabawi, di tengah-tengah hadis nabawi ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Jadi kalau baca hadis itu kan ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu lafdhun wa ma'nan minar rasul. Kalau hadis qudsi itu lafdhun minar rasul wa ma'nan minallahi subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Ta'ala illa shauma, kecuali puasa. Ada istisna, ada adadul istisna. Istisna ini berarti menunjukkan makna setelah istisna hukumnya tidak sama dengan sebelum. Ini ngaji dengan santri kok ya? Iya. Ja'a al-qawmu, illa untuk zaitun hati ya, kaitan terus. Ja'a al-qawmu illa fulan. Ja'a al-qawmu illa fulan, gitu ya. Karena ini kalamnya tam mujab, maka setelah istisna harus nasab. Ja'a al-qawmu illa fulan. Masyarakat kaum itu datang, kecuali berarti fulan ini datang apa tidak datang? Datang apa tidak datang? Tidak datang. Itu artinya istisna. Istisna tadi apa? Hukum setelah istisna berbeda dengan sebelum istisna. Maka kalau ini illa shauma artinya berarti puasa itu pahalanya tidak dilipat gandakan 10 hingga 7. Kurang apa tambah? Mestinya tambah. Paham ya? Illas shauma maknanya berarti kullu amalin bi adam yudha'af, puasa melok yudha'af. Tapi al-hasanatu bi asri amsalina ila sab'ina dzikrin illa shauma ay anna shauma kana jazaa'uhu wa thawabuhu zaidun ala dzikr. Gitu ya? Oke? Sampai santri mesti mana nih kabeh ya? Sing enggak paham mesti paham kabeh lah kira-kira gitu ya. Illa shauma. Dan padanan dari saum yang pahalanya ghairu mahdud atau pahalanya ghairu hisab gitu ya, bila hisab dengan tanpa hitungan 10 hingga 700 lipatan, ini adalah sabar. Kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, wa qul lil ladzina amanu taqu rabbakum lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu nanti pahalanya disempurnakan hingga di titik bighairi hisab, tanpa ada hitungan, sama dengan puasa. Oleh karena itu maka dalam salah satu tafsir wasta'inu bis sabri wassalam bisabri ay bisaum. Bisabri ay bisaum. Salah satu tafsir. Lu enggak salah ngomong tafsir loh. Karena tafsir itu bukan
Quran. Al-Quran mesti benar, tafsir bisa benar, bisa kurang benar, gitu ya. Sebalik, sabar ya, sabar. As-saum ini pahalanya bila hisab, pahalanya bila aktin, yaitu mudha'afa bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dzikr, puasa. Oleh karena itu maka puasa ini adalah ibadah yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi kata hadisnya, kelanjutan hadis qudsinya, fa innahu li, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya puasa itu li, untuk aku, edisi spesial untukku. Padahal semua ibadah pun juga lillahi ta'ala. Semua ibadah pun harus lillahi, tapi puasa edisi khusus, fa innahu li, puasa ini gawe aku. Makanya kita niat sholat, sholli fardhol maulidi talata rakaat istighfar fitrati adaan makmuman. Semua ibadah juga lillah, tapi puasa disebut fa innahu li. Maka puasa ini adalah tempat yang istimewa, ibadah yang istimewa. Maka idhafatu shaumi ila Allah Ta'ala idhafatu tasyrif. Idhafatu tasyrif. Idhofah di sana menyandarkan puasa kepada Allah Ta'ala ini adalah murni tasyrifisya, menunjukkan betapa hebat, betapa mulianya puasa. Karena itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, saya yang balas, saya yang balas. Kenapa demikian hebatnya puasa itu? Dikatakan di sarahnya, saya katakan di sarahnya ya, bukan saya yang disarah. Wa qauluhu ana ajzi bihi, ini dari sarahnya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdis. Wa qauluhu ana ajzi bihi wa in kana huwal jazi ala jami'i ta'at, sekalipun kenyataannya memang Allah Ta'ala lah yang membalas semua amal, sembahyang yang membalas Gusti Allah, baca Quran yang membalas Gusti Allah, gitu kan. Tapi puasa kenapa ada redaksi wa ana ajzi bihi? Dikatakan wa maknahu ta'zimu jazaihi, menunjukkan betapa agung, betapa hebat pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu. Satu saja, puasa ini betapa sangat spesial karena puasa ini murni menunjukkan benar-benar kita ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lek mokel ya, nanti lek poso Ramadan, kamu ngelak ya kan, masuk kamar mandi, minum 1 gelas, 2 gelas, itu tidak ada yang tahu. Pembina tidak mungkin standby di kamar mandi kan? Tidak mungkin. CCTV itu juga tidak ada di kamar mandi ya kan? Murni kalau kita berhasil puasa ini mulai subuh min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, ini murni karena kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman tidak mungkin kita puasa. Makanya karena kita sudah mau berpuasa harus berbahagia, ceria. Orang mukmin menyatakan kesiapan dipanggil Allah Ta'ala mesti bahagia karena dipanggil zat yang paling dia cintai. Karena baik, wahai orang-orang yang beriman, ya ladzina amanu dipanggil, kita jawabnya labbaika. Nggih Gusti, nggih kula iman, saya mau menjalankan perintah jenengan. Ini bahagia. Ini bahagia. Gitu ya. Lanjutkan. Ta'zimu jazaa. Karena puasa itu edisi yang sangat jauh dari riya. Sangat jauh dari riya. Karena kita tidak bisa membedakan iki posone nutup tak nutup gitu ya. Dan kita juga sangat terbuka luas untuk mokel tanpa harus ketahuan orang lain. Saya tahun di pondok ada begitu ya. Dulu anak puasa ya, puasa Senin Kamis ya, ayo puasa Senin. Gitu. Kemudian pas di sekolah ternyata banyak tugas lemas gitu ya. Saya mokel ya kan. Pulang ke pondok tidak ada yang tahu. Puasa Mas, tidak ada yang tahu. Artinya anak saya ini sukses dan itu bukan karena ingin di alam, tidak ada, karena itu murni berangkat dari keimanan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu.
murni karena Allah, murni karena Allah. Oleh karena itu maka anak aja sih tak sembahyang masih sangat mungkin untuk ria. Kita dilama-lamain sholatnya supaya ustaznya tuh hari ini sembahyang lama, terpantau. Tapi lek kosongan gak iso. Wah ini dipanjang-panjangin sampai isya buka kan tidak begitu. Anda begitu, ya kan? Wa ana ajzihi bi annahu huwal mutawalla lis-sa'iyah, karena Allah lah yang paling layak, paling mampu dan mengerti untuk menyempurnakan pahala bagi orang yang berpuasa. Wa ana ajzihi. Dilanjutkan hadisnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan rasa lapar dan dahaganya, melawan keinginannya untuk makan, melawan keinginannya untuk tidak minum. Semua itu min ajli, karena aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya puasa. Dan alhamdulillah kita sebagai orang mukmin sangat terpanggil. Maka dengan cukup merasa diri terpanggil dan mau oleh Gusti Allah itu sudah harus berbahagia. Sudah harus berbahagia. Karena iman ini adalah ibadah yang terhebat. Tidak ada ibadah sing ngalahno iman. Hadratus Sayyid Muhammad Hashim Asy'ari. Demikian pula Syekh Izzuddin bin Abdussalam di kitab yang lain, di kitab Maqasidus Shalah di depan ini mengatakan afdhalul ibadah al-iman billahi subhanahu. Ibadah terhebat itu adalah ketika kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara indikator keimanan awake dhewe ini as-shaum. Puasa. Maka yang dipanggil tadi hanya orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang. Bagaimana sifatnya orang-orang ini? Kata ngaji nahmunya, silahnya amanu, silahnya alladzina apa? Amanu. Kang iman sapa? Alladzina. Itu. Kalian semua ini yang iman-iman berpuasalah. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, ketika kita mau berpuasa, tuba hebat kita. Oleh karena itu, mentarhib Ramadan ini adalah dengan mensyukuri adanya nikmat iman di hati kita, sehingga kita bisa membuktikan keimanan kita ini dengan salah satunya puasa. Maka iman, dan iman ini kalau dibawa ke puasa menjadi salah satu bagian sehingga kita bisa meraih ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Karena hadisnya gitu, man shoma ramadhana imanan. Karena memang realitanya tidak semua orang yang tidak makan, tidak minum itu iman. Kenapa Mas tidak makan, tidak nafsu? Karena masakannya tidak enak, tidak makan saya. Tadi tidak makan karena tidak nafsu. Kenapa Mas tidak makan, tidak minum, mau operasi? Gitu kan? Makan, tidak minum karena operasi, karena tidak nafsu, kan itu beda dengan tidak makan, tidak minum karena iman dengan panggilan puasa. Maka harus imanan. Kalau sudah imanan ditambah wahtisaban, maka natijahnya ghufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara fi riwayat. Gitu ya, maka bahagia, maka menyambut Ramadan bahagia, apalagi nanti pulang sekolahnya lebih pagi, ya kan? Apa bahagia lagi, apalagi nanti mau libur panjang, lebih bahagia lagi, apalagi dapat bahagia lagi, apalagi dapat THR, alhamdulillah, tambah bahagia lagi. Nah itu Ramadan. Adik-adik yang sangat saya banggakan, kenapa sih kita harus berbahagia? Kenapa kita harus berbahagia dengan puasa? Ya karena memang ayatnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di sini kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, maknahu la'allakum tattaqunan nara bisawmi. La'allakum tattaqunan nara bisawmi. Ai ja'ala as-sawma wiqayatan minan nar.
maknanya ittaqo. Ittaqo bisyai ay ja'alahu wiqayatan minhu. Dengan puasa ini, maka puasa itu bisa diharapkan menjadi wiqayah. Apa wiqayah? Penjagaan. Penjagaan dari mana? Penjagaan minan nar. Dan di edisi kiamat nanti tidak ada kebahagiaan kecuali terselamatkan dari neraka. Makanya kata Pak Mudin itu kalau ngalamin itu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Definisi faiz orang yang menang, orang yang bahagia adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal. Karena pilihan cuma dua, lek gak neraka ya swarga, lek gak nang neraka mesti nang swarga, lek gak nang swarga mesti gak ono tengah-tengah sudah. Teologi kita tidak ada manzilah beda manzilatain. Teologi kita bainal jannati wan nar. Lek nang swarga berarti gak nang neraka, lek nang neraka berarti ndak nang swarga. Lek wis mlebu swarga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Pakai kot litahqiq dari ngaji nahwu ya. Litahqiq sungguh pasti benar-benar ya benar ya. Inilah zuhziha 'anil nar wa udkhilal, dan di antara cara kita ke sana shaum. Paham ya? Kebahagiaan apa lagi yang kita cari? Kalau sudah ada di surga, sudah tidak ada lagi pikiran keluar surga, sudah tidak ada lagi kepikiran keluar. Bosan aku, enggak ono. Maka tidak bisa kita terima tafsir yang surga itu tidak ada selamanya. Kenapa tidak selamanya? Ya karena nanti orang itu bosan dalam zona nyaman terus enggak ono. Khalidina fiha. Kita maknai khalidina ya kulut itu abadan. Iya. Paham ya? Oleh karena itu maka sepakat dengan temanya menyambut Ramadan harus ceria, harus bahagia. Di hadapan kita ini ada amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Di hadapan kita ada amalan yang spesial dikatakan oleh Allah illa shaum. Fa innahu li wa ana ajri. Ada amalan yang betapa istimewa ini siap untuk kita lakukan dan kita mau melakukannya, kebahagiaan mengalami yang kita cari. Maka sudahlah, walaupun mungkin kekayaan kita tidak sekaya yang di sana, mungkin gantengnya awake dhewe kalah ambek sing, tapi kita mau puasa itu sudah bahagia. Paham ya? Wis. Tapi saya mohon dengan sangat, terutama adik-adik, santri-santri, kebahagiaan menyambut Ramadan ini tidak hanya euforia terhadap pahala, tidak hanya euforia terhadap amalan-amalan ini, tapi kudu diilmui. Maka di antara ilmu yang disiapkan untuk menyambut Ramadan, ya fikih. Siapa sih yang wajib berpuasa? Apa sih syarat-syarat wajib berpuasa? Apa sih rukun-rukun puasa? Apa sih yang membatalkan puasa? Sunnahnya apa? Makruhnya apa? Itu adalah bagian terpenting dari menyambut Ramadan. Bagian terpenting dari menyambut ngaji. Maka ngaji fikih puasa itu ya sekarang menjelang Ramadan. Karena mempelajari ilmu yang wajib kita lakukan, kita sudah balik, wajib puasa. Ya, muslim enggak? Muslim. Mukallaf enggak? Mukallaf. Mampu enggak? Mampu. Maka wajib puasa. Orang yang wajib puasa dan belajar tentang puasa hukumnya fardu ain. Fardu ain, ya perlu sekolah ini dulu seminggu persiapan bikin puasa. Maksudnya libur enggak materi yang lain, gitu ya, materi bikin puasa. Belajar dari fikihnya, dari maqasidus shaumnya, gitu. Sehingga apalagi kalau ditingkatkan sirrus shaumnya, gitu, asrarus shaum dan ngaji ikhya ini, supaya kita benar-benar ready masuk